selamat sore. Dengan kami dari Universitas Timur, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang tokoh sastrawan yang bernama Akdiat Kartamiharja. Untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendriana Lotu, NPM 31210112. Dan nama saya Maria Yuniati Briarafu, NPM 31210091. Akdiat Kartamiharja dalam bahasa Latin Akdiat Kartamiharja, yang lebih dikenal dengan nama pena singkatnya Akdiat Kamiharja, adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Ia dimasukkan dalam kelompok sastrawan angkatan 45. Kehidupan pribadi. Akdiat Kartamiharja lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret tahun 1911. Beliau adalah kakek dari Zami Aditya Presenter, aktor dan penyanyi Indonesia yang kerap dikenal dari acara musik MTV. Salah satu putrinya, Ati Asyawati, menikah dengan seorang berkebangsaan Australia saat Akdiat sedang mengajar di Canberra, dan Zami adalah anak ketiga dari pasangan tersebut. Akdiat kecil tumbuh dalam keluarga yang gemar membaca. Dari koleksi ayahnya, ia telah membaca antara lain buku karangan Dostoyevsky, Dumas dan Multatuli, buku Quo Vadis karya Hasinski, Alen Opo de Werlat karya Hector Malot, dan Genoveva karya C. von Schmidt. Bahkan telah dibacanya ketika kelas 6 di sekolah dasar. Hasil dari didikan lingkungan gemar membaca itu tentunya adalah tulisan-tulisan Akdiat yang lahir di kemudian hari, baik itu yang berupa karya sastra maupun esai tentang sastra atau kebudayaan. Novelnya yang berjudul Ateis adalah novel yang membawa namanya di deretan pengarang novel terkemuka di Indonesia. Pendidikan dan karir. Akdiat memulai sekolah dasarnya di HIS Sekolah Belanda di kota Bandung dan tamat pada tahun 1925. Kemudian ia merantau ke kota Solo, melanjutkan pendidikan di AMS, Algemeen Middelbare School, sebuah sekolah lanjutan Belanda setara SMA pada bagian A1, Sastra dan Kebudayaan Timur pada tahun 1932. Selepas dari AMS ini, Akdiat sempat menjadi pengajar di Perguruan Nasional Taman Siswa, namun tak berlangsung lama karena pada tahun 1934 ia menjajal profesi menjadi anggota redaksi Bintang Timur dan redaktur mingguan Paninjauan. Di sini ia bekerja bersama Sanusi Pane, Armin Pane, P.F. Dahler, Dr. Amir, dan Dr. Ratulangi. Profesi inilah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir Akdiat tahun-tahun sebelumnya. Akdiat lahir pada tanggal 6 Maret 1911 di Garut, Jawa Barat. Ayahnya seorang manajer bank, memiliki koleksi buku yang dianggap Akdiat sebagai pemicu minatnya pada sastra. Dia bekerja sebagai jurnalis di awal karirnya. Pada tahun 1949, ia menerbitkan karyanya yang paling penting, Ateis, yang berpusat pada seorang pria muslim dari Jawa Barat, Hasan, dan hubungannya dengan teman-temannya yang telah dipengaruhi oleh ide-ide asing seperti Marxisme. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya sastra modern terpenting di Indonesia. Ateis kemudian diadaptasi menjadi film tahun 1974 yang disutradarai oleh Sujumandeja dan dibintangi oleh Christine Hakim dan Dedi Sutomo. Akdiat adalah penerima penghargaan sastra nasional Indonesia pada tahun 1956 untuk karyanya. Pada tahun 1950, ia membantu mendirikan Lekra, organisasi penulis Indonesia yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia.
Ia juga seorang tokoh utama di pen club Indonesia selama pertengahan 1950-an. Mencari hubungan internasional dengan tokoh-tokoh penyair Inggris Stephen Spandler dan membantu menjadi tuan rumah novelis Afrika Amerika Richard Wright selama kunjungannya ke Indonesia. Untuk Konferensi Bandung 1955. Meskipun Numor terus berlanjut, dia menyangkal bahwa dia sendiri adalah seorang ateis. Dia adalah anggota Partai Sosialis Indonesia yang dilarang pada tahun 1960-an oleh temannya Presiden Soekarno. Dengan Soekarno dan kemudian berbicara tentang hubungannya dengan Soekarno. Kami berteman baik tetapi tidak dalam hal ideologi. Lebih buruk, tiba-tiba dia melarang partai saya. Pada tahun 1961, ia menjadi guru besar sastra dan bahasa Indonesia di Universitas Nasional Australia. Atas undang universitas tersebut, dia akhirnya memilih untuk menetap di Canberra, di Australia pada tahun 1960-an, di mana dia tinggal selama lebih dari 40 tahun. Namun, ia terus mendapat pengakuan atas karyanya di Indonesia. Ia dianugerahi penghargaan seni Indonesia pada tahun 1971. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih, selamat sore, salam literasi.